Tak ada yang menyangka bahwa hari itu menjadi hari terakhir Ayu mengecap kebahagiaan walau hanya sesaat. Kematian mendadak memang bisa terjadi kapan saja. Tapi cinta yang tulus tak seharusnya berakhir setragis ini. Ayu pernah dimarahi habis-habisan, dilarang keluar rumah. Namaku Raka Ardiansyah. Usia 23 tahun. Aku adalah wartawan muda di sebuah media bernama Kombrek Time. Biasanya, aku duduk di ruang redaksi lantai 9, menatap layar komputer untuk membuat listing liputan yang akan digarap. Hari itu, langit Surabaya tampak tenang. Burung-burung melintas di langit sore. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di salah satu aula kecil di pinggiran kota di Jawa Timur, sebuah tragedi besar sedang menanti untuk dituliskan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata pengalaman Raka ketika liputan sebuah peristiwa dari berbagai daerah di Indonesia. Tragedi yang tidak kubaca dari laporan polisi, tapi kulihat langsung dengan mata kepala sendiri. Dan kali ini, aku menulis bukan dengan jari, tapi dengan hati yang dipenuhi oleh perasaan yang diaduk-aduk oleh emosi. Namanya Ayu Wulandari, usianya 22 tahun, wajahnya lembut, parasnya terlihat sendu. Ia mengenakan gaun pengantin putih dipadu dengan ornamen bunga melati, menjuntai menghiasi. Sorot matanya terlihat tajam menatap ke depan, menantikan kedatangan sosok pria idaman hatinya yang bernama Reza Mahendra yang berusia 25 tahun. Reza Mahendra adalah sosok lelaki sederhana dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang terbilang dari ekonomi serba pas-pasan. Namun Reza memiliki kekuatan cinta untuk terus setia mendampingi Ayu hingga duduk di pelaminan dengan perasaan yang begitu tulus. Ayu dan Reza adalah sepasang kekasih yang sama-sama saling setia memperjuangkan cinta mereka mulai sejak duduk di bangku SMA. Ini bukan cinta kilat, tapi cinta yang dirawat perlahan-lahan, dalam diam dan dalam doa-doa yang senantiasa sama-sama dilangitkan. Di aula sederhana sebuah pedesaan pinggiran Jawa Timur itu, Ayu seperti memendam sesuatu. Tak ada senyumnya seperti keluh, entah kenapa terasa getir di mataku. Seperti senyum yang dipaksakan untuk terlihat bahagia. Semua berjalan seperti mimpi yang indah. Tamu yang datang silih berganti, tawa terdengar, saling menyapa ramah. Semua yang datang larut dalam nuansa bahagia sepasang pengantin Ayu dan Reza yang sedang duduk bersanding di pelaminan. Hingga momen itu terjadi secara tiba-tiba, momen yang membuat semua orang terdiam dan semua mata yang melihat terpana. Saat hendak sesi foto bersama keluarga, wajah Ayu mendadak pucat pasi, pandangannya kabur, matanya seperti kehilangan cahaya. Sementara Reza dan tamu undangan seperti tidak menyadari kondisi Ayu. Mereka larut dalam kebahagiaan suasana resepsi bernuansa Jawa, hingga secara tiba-tiba, pelan terkulai, Ayu jatuh dalam pelukan Reza. Tangis dan panik pecah di aula. Semua mata tertuju pada peristiwa yang terjadi tanpa terduga. Kondisi Ayu semakin mengkhawatirkan. Ia tergeletak tidak sadarkan diri dan tak pernah bangun lagi. Hari paling bahagia itu mendadak berubah seketika menjadi hari berkabung, pesta bahagia menjadi duka cita.
Ayu dinyatakan meninggal dunia. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu menjadi hari terakhir Ayu mengecap kebahagiaan walau hanya sesaat. Aku tidak bisa membayangkan wajah Reza. Bagaimana ia duduk di samping jenazah Ayu sepanjang malam. Tak bicara, hanya menatap. Ia terus berharap dan berdoa semoga Ayu membuka mata dan mengatakan semuanya hanya mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan pahit yang harus ditelan. Ayu benar-benar telah tiada, meninggalkan sejuta kenangan terindah di atas pelaminan. Sebagai wartawan, tugasku adalah mencari jawaban. Kali ini, aku terdorong oleh rasa penasaran yang lebih dalam. Bukan hanya ingin tahu apa yang terjadi, tapi kenapa semendadak dan secepat itu Ayu menghembuskan nafas terakhirnya. Benarkah ada tekanan batin di balik riasan cantik sang pengantin? Kematian mendadak memang bisa terjadi kapan saja. Tapi cinta yang tulus tak seharusnya berakhir setragis ini. Ada yang tidak terlihat oleh mata, tapi gejolaknya terasa oleh jiwa. Aku memulai sebuah penelusuran, menemui tetangga, melakukan proses wawancara, dan mencoba menemui pihak-pihak yang berkepentingan. Cerita demi cerita muncul seperti benang kusut, dan semuanya menuju pada satu kesimpulan. Pernikahan ini tak direstui. Kedua orang tua Ayu, yakni Pak Wiryo dan Bu Lastri, tidak merestui pernikahan ini terjadi. Saat ditemui di rumahnya, Pak Wiryo nampak masih murka dan tidak terima anaknya telah tiada. Ia dikenal adalah pria yang keras. Ia menjelaskan bahwa menganggap Reza tidak layak. Tak punya masa depan, katanya. Ia ingin Ayu menikah dengan pria setara yang telah dipilihkan jodohnya. Meski pada akhirnya Pak Wiryo menungkapkan penyesalannya karena terlalu keras kepada putri semata wayangnya. Ayu pernah dimarahi habis-habisan, dilarang keluar rumah. Dipaksa mengakhiri hubungannya dengan Reza. Bahkan, 2 minggu sebelum pernikahan, ia dikurung di kamar, tak diizinkan bicara dengan siapapun. Namun Ayu berhasil melarikan diri hingga diam-diam menikah dengan Reza tanpa sepengetahuan dirinya dan istrinya. Cinta Ayu memang tak bisa dihalangi oleh apapun. Nyatanya Ayu tetap bersikeras memilih Reza. Mulai sejak di bangku SMA, ia nekat memperjuangkan cintanya walaupun ia tahu tak ada yang berdiri di sisinya kecuali Reza cinta abadinya. Dan itulah perjuangan cinta Ayu untuk kekasih hatinya, hingga tanpa sadar, semua perjuangannya menentang restu orang tua telah menjelma menjadi luka batin yang tidak terlihat. Luka yang perlahan-lahan merongrong jiwanya dari dalam. Aku pun melanjutkan menggali informasi dari Bu Lastri, ibunda almarhum Ayu Wulandari. Tak banyak yang disampaikan oleh Bu Lastri. Hatinya masih terpukul hebat atas kepergian Ayu. Ia hanya memberiku sebuah surat. Kertas kecil, kusut, dengan tulisan tangan Ayu yang sedikit bergetar. Surat itu ditulis malam sebelum pernikahan. Ibu, Ayu tahu ayah tidak pernah setuju, tapi Ayu hanya ingin bahagia. Walau hanya sebentar, Ayu lelah menangis sendirian, Bu. Kalau besok Ayu tidak bisa bangun, tolong bilang ke Reza, Ayu mencintainya. Sampai akhir. Aku terdiam membaca surat itu. Dan untuk pertama kalinya sebagai wartawan, aku menangis. Aku melanjutkan langkah untuk mencari informasi yang berimbang. Menurut keterangan dokter yang sempat menangani Ayu saat dilakukan pengecekan medis,
Ia menjelaskan bahwa Ayu mengalami serangan jantung secara mendadak. Tapi aku yakin itu bukan semata-mata penyakit. Semua hal yang menimpa sudah cukup lama ia pendam sendirian. Ayu hidup dalam tekanan batin selama bertahun-tahun. Ia tak melawan dengan teriakan, tapi menanggung semuanya dalam diam. Dan di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya, jiwanya menyerah. Ayu meninggal bukan karena tak kuat hidup, tapi karena terlalu lama bertahan dan berjuang sendirian. Kembali ke ruang redaksi lantai 9, aku duduk menatap layar komputer menyiapkan tulisan. Tapi di benakku, aku tidak melihat huruf tanpa deretan kata. Aku melihat Ayu tersenyum bersama Reza. Dan aku tahu, tulisan kali ini bukan sekadar berita. Sungguh, ini tragika yang sangat memilukan. Karena liputan ini adalah suara dari hati Ayu yang tak pernah terdengar. Hingga maut menjemputnya justru di saat paling dinanti sepanjang hidupnya. Tidak semua cinta mendapat restu. Dan tidak semua restu datang tepat waktu. Cinta yang indah bisa berubah menjadi luka jika tidak diberi ruang untuk menemukan jalan bersama. Biarlah kisah Ayu menjadi pengingat bahwa terkadang luka terdalam datang dari orang yang seharusnya melindungi dan memberinya pelukan hangat. Cinta adalah anugerah, tapi restu adalah jalannya. Jangan biarkan ego orang tua mengubur bahagia anak-anaknya. Untuk Ayu dan semua cinta yang pernah terpaksa diam karena tak kuasa melawan takdir yang datang menghalang.